Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu bersama takdir Tuhan yang baik. Jadi hari ini masih di rumah lagi. Hampir semua konten gue di rumah semua cuy. Soalnya ya dari kegabutan gue ya gue coba buat YouTube lah. Gue ngobrol sama teman-teman gue, sama penonton gue. Meskipun yang nonton gue adalah teman-teman gue. Gak apa-apa lah, semua juga awalnya dari gitu kan. Nah benar-benar. Jadi kali ini gue kedatangan temen SMA gue dulu di pondok. Kita mondok bareng, kita bandel bareng, kita sayangnya dia dikeluarin duluan. Tapi gak apa-apa. Hampir berapa tahun sih lo berarti sama gue tuh di pondok? Gue 2 tahunan ya, hampir 2 tahunan. 2 tahun lebih gue sama dia di pondok. Jadi beberapa waktu yang lalu lah, itu gue sempet Q&A. Gue ngadain Q&A gitu sama teman-teman di Instagram gue ya. Jadi teman-teman gue bisa nanya tentang pondok pesantren itu kayak gimana. Karena basic gue emang dari pondok pesantren. Akhirnya gue cerita-cerita. Nah sekarang versi keduanya, yang dimana kita langsung bercerita bareng teman gue yang benar-benar kita mondok bareng. Pondok itu seperti apa? Bakalan kita saksiin selanjutnya. Gue bingung cuy. Lo mah cut. Oke, langsung aja kita dengar ceritanya langsung dari teman gue ini. Dulu kita mondok bareng. Pengalaman, kesan dan kesannya dulu deh palingan. Pengalaman selama pondok pesantren itu seperti apa? pondok pesantren. Menurut gue pondok pesantren itu kayak gimana? Kalau menurut gue ya, karena gue pesantren itu basically SMP. Dari SMP gue, SMP 3 tahun pesantren di Bogor, di Al-Kafi. Yang kedua baru deh masuk ke DT. Kenapa gue pilih DT? Karena di situ waktu itu pas gue lulus SMP, gue diancam sama bokap gue. Kalau misalkan gue nggak bisa masuk DT, gue dimasukin Gontor. Makanya Gontor kan lebih keren pak. Oh, tapi lebih ngeri bos. Iya sih. Itu dia masalahnya. Karena gue takut kan, dan gue udah tahu seketat apa Gontor itu, sehingga gue lebih milih ya udahlah DT aja deh kayaknya. Gue masuknya. Jadi di DT. Iya di DT. Oh. Jadi sebenarnya hampir rata-rata orang sih ya. Cuman nggak tahu sih di pondok-pondok lain. Cuman setahu gue orang yang masuk pondok itu rata-rata emang karena disuruh orang tua. Jadi kayak kepaksa gitu dia tuh. Nah itu memang hampir rata-rata itu orang yang masuk pesantren itu pertama dipaksa, tapi mereka nggak tahu kedepannya seperti apa. Benar. Dan mereka menyadari bahwa pesantren itu rame setelah masuk gitu. Iya, setelah masuk. Ya minimal setelah 1 tahun lah, kalau misalkan mereka di situ dapat teman yang sama gitu, Teman yang sama. karakternya. Gue juga pernah bilang di video sebelumnya itu sebenarnya pondok pesantren itu tidak sesuai. Maksudnya kadang orang cerita, wah pondok kayak gini, oh ketat, wah gini ada aturan ini lah itu lah gitu kan. Memang punya aturannya sendiri-sendiri. Cuman asik, cuman seru, kita jadi punya banyak teman. Nah Itu yang paling ininya tuh gitu. Jadi gue mau kemana-mana tuh enjoy aja gitu, teman di mana-mana. Tinggal ngontak si ini, asal kita ingat aja mereka gitu ya, bahasanya. nah itu salah satu kelebihannya pesantren itu di pertemanannya. Nah, karena pertemanannya ya benar-benar. Pesantren itu kayak kalau misalkan pesantrennya dipisah antara perempuan sama laki-laki, kalau laki-laki aja itu kita ibaratnya kayak STM lah. Kayak STM. Nah, solidnya ini banget. Solid banget. Karena gini ya, jangan kan gitu, STM aja yang cuman ketemu paling dari pagi sampai sore ya nggak sih? Dan itu juga nggak ketemu juga paling dalam seminggu beberapa kali. Ya, Kita tuh ya waktu sekolah aja, kita tuh bener-bener yang selama bertahun-tahun tuh bareng, tidur bareng, mandi kadang bareng gitu kan. Jadi bener-bener emang udah kayak keluarga banget sih, udah kayak adik, kayak ke abang, kayak gitu-gitulah. Nah, makanya pas lagi di mana kita nggak susah kalau misalkan Benar. butuh teman, Benar. Itulah disitulah solidnya. Kadang kalau misalkan ada masalah kan, kalau misalkan kayak gue sekarang kita misah gitu jauh, terus kadang kalau gue ada masalah gue pengen cerita dong, gue harus datang dulu ke sini, gue datang dulu ke rumahnya, kemana dulu kita nongkrong. Kalau di sana mah nggak perlu. Jadi
gue pengen ngobrol dong, ya udah ngobrol di kamar juga bisa gitu karena Iya. kita hampir tiap hari ketemu Tiap hari. gitu. Itu sih. Terus kemarin gue sempet tertarik, ada yang nanya tentang pondok pesantren, soal aturan di pondok pesantren tuh gimana sih sebenarnya gitu loh. Karena ada yang nanya apakah emang benar ketat atau gimana. Terus Bagong nanya tuh, Oh iya, Bagong boleh. sempet nanya cara ngerokok. Nah, nih gue anak pondok pesantren tapi ngerokok. Nanti lu bakal denger ya pendapat dari dia tentang anak santri, seorang santri ngerokok itu kayak gimana gitu loh. Terus aturan-aturannya di sana seperti apa gitu. Kalau menurut gua ngerokok itu apalagi waktu pesantren ya harus pintar-pintar aja, Pinter-pinter ya, Pinter. nyari tempat. nyari tempat. Dan gua waktu itu pertama kali ngerokok dibawa sama teman gua waktu itu ke tempat nongkrong. Awalnya gua cuma mau main PS aja, terus ada aja satu orang deketin gua, lu ngerokok nggak? Iya, kenapa emang ngerokok? Ini gue punya tempat ngerokok, kalau mau nanti bareng-bareng. Nah disitulah mulainya. Diajakin gitu. Nah disitulah kemudian muncul lama-lama namanya Warpis. Iya, gue satu tongkrongan udah. Kalau lu pada nonton video gue yang kemarin tentang pesantren itu gue cerita di situ. Kalau gue punya tempat nongkrong gitu, punya tempat di mana tempat gue ngerokok. Karena kalau di asrama ya nggak memungkinkan gitu kan, iya. karena ya ada aturannya lah gitu. Meskipun kita melanggar, cuman ya kita nggak ngerokok di dalam pondok gitu. Nah, Biasanya betul. kita di luar. Dari luar. Nah itulah awal mulanya namanya Warpis. Jadi kayak rekrutan gitu. Rekrutan. Baca tongkrongan Iya, loh, baca tongkrongan. Awalnya bawa satu orang, lama-lama jadi ramai tuh, jadi kayak kos-kosan. Jadi kalau misalkan lagi libur, pada bawa motor, buset, ramai banget. Rame banget emang, gue juga termasuk di situ Sampai soalnya. orang itu digerebek sama Ustadz, coba, aduh kacau. Jadi kayak Ustadz tuh kayak udah tahu gitu anak-anak yang di Warpis tuh siapa aja. Jadi kayak udahlah gitu loh, udah pada capek bahasanya kayak gitu. Sampai udah, oh tau lah anak-anak ini mah gitu. Jadi bagi gue ya ketika kita angkatan kita lulus tuh kayaknya Ustadz tuh lega gitu, anjir beban nggak ada gitu. Tapi karena adanya anak-anak kayak kita, nah ustadz-ustadz itu bekerja. Guru BK ada kerjanya. Ada kerjanya, bener. Soalnya kalau santrinya baik semua, bingung dong. Iya, mau kerja nggak apa seru. dong, nggak seru. Nggak seru. Benar. Dan justru karena hal kayak ngerokok, kabur, hal-hal tersebut lah yang membuat akhirnya kita itu makin kompak. Dan kompak, benar-benar. Ketika lulus, yang diingat itu sama guru-guru itu yang Ya, nakal-nakalnya. nakalnya. Dan gue punya prinsip kalau misalkan kita mau dikenang sama guru, yang pertama kalau kita nggak bisa jadi anak baik, setidaknya kita jadi anak nakal sehingga kita bisa diingat. Kalau prinsip gue kayak gitu. Benar, itu prinsip lo ya. tapi emang benar. Jadi sebenarnya kalau di sekolah itu kan ya teman-teman mungkin pada tahu yang selalu diingat sama guru itu yang nakal sama yang paling baik. Nah, Yang biasa-biasa aja ya udah gitu. Mereka terlupakan biasanya. terlupakan kayak gitu. Apalagi yang santrinya banyak. Nah itu. Kan kadang ada pesantren sampai ribuan kan gitu kan. Ya nggak mungkin tuh semua diingat sama ustadz-ustadznya gitu. Terus gue sempet kepikiran juga. Jadi merasa berbeda ya ketika gue mondok sebelum-sebelumnya. Gue dulu mondok pas SMP, terus gue ngeliat teman-teman gue mondok. Itu yang namanya anak bandel, jangankan pondok deh ya, di luar, di sekolah-sekolah luar gitu, gue ngeliat teman-teman gue, bahkan di kampus, yang anak bandel ya udah sama anak bandel. Jadi yang bandel sama yang baik kayak mereka tuh kayak bertolak belakang gitu. Nah, yang gue bingungin dari pesantren gue yang saat ini ya sama dia di SMA gue ini, itu malah kita tuh saling ngerangkul, kita tuh saling kayak ngelindungin satu sama lain, mau itu baik, mau itu buruk gitu kan, mau itu yang bandel-bandel itu tetap ngeklop. Meskipun sempet gue denger cerita-cerita dulu sebelumnya itu sempet crash tuh, maksudnya saling cepu katanya gitu kan. Terus makin lama kita ya makin ngeklop, bahkan yang baik-baik malah rada-rada ngikut-ngikut bandel gitu mereka tuh. Nah itu biasanya yang baik itu telat sadarnya. Telat sadarnya Karena gimana ya, mereka pun kadang pengen ngikutin kita, cuma mereka udah terpaksa dari dulunya udah baik, terus kayak akhirnya mereka menemukan titik bosannya kan. Titik bosannya. Melihat kita kayak
kok mereka bisa kabur terus bisa megang HP sebebas kok kita. kita gini-gini aja gitu, pengen nyobain sekali-sekali. Nah akhirnya disitulah celah kita juga bisa manfaatin dia. Manfaatin dia, benar-benar. Jadi ya udahlah, kita main aman aja nih, kita nggak usah saling cepu, tapi lu juga bisa kayak kita gitu. Benar-benar. Jadi saling melindungin aja sih, saling melindungin. Sebenarnya ada manfaatnya juga ya kayak gitu, yang meskipun apa ya bahasanya, kalau kita memanfaatkan orang tuh, ada orang berpendapat kalau manfaatin orang itu nggak bagus gitu. Cuman gue berpikir malah ketika kita berteman sama seseorang, itu harus kita manfaatin gitu. Manfaatin apa yang dia punya, bahasanya kayak gitu ya. Termasuk sama anak-anak yang baik-baik ini gitu, mereka memanfaatkan kita juga, jadi kita punya feedbacknya masing-masing gitu kan, feedbacknya masing-masing. Daripada nanti bayangan aja gini ya, kita bertahun-tahun bareng tapi kayak yang setiap hari ketemu cuman bertolak belakang gitu, jadi saling musuh-musuh itu kayaknya nggak enak banget gitu di pondok. Jadi ya udah, kita akhirnya nyatu bareng-bareng, kita ngebuat sesuatu yang asik lah gitu loh, yang enjoy ketika kita di pondok. Udahnya kita jauh dari orang tua gitu kan, bahasanya susah untuk keluar. Jadi kita gimana caranya anak-anak kayak kita nih pengen buat senyaman mungkin lah di pondok tuh kayak gitu. Nah terus soal bobo HP nih kan, nggak boleh ya, bobo HP itu nggak boleh kalau di pondok pesantren. Mungkin ada yang boleh, cuman di jadwal. Jadi ada yang hari Minggu aja mereka boleh megang HP, ada yang kalau kita nggak, kita benar-benar pure nggak boleh megang HP. Cuman laptop doang ya, waktu itu kita boleh megang laptop doang ya. Dan itu juga di jadwal benar. Ya kita bawa HP ya bandel-bandel aja gitu, maksudnya ya kita sembunyi-sembunyi aja main ya. Sering banget yang namanya HP-nya kedapetan terus disita, terus nggak dibalik-balikin. Akhirnya ya udah, kita bertindak secara brutal, kita ngambil sendiri gitu. Kita sampai udah ditaruh di kamar ustadz, kita ambil lagi kayak gitu. Bahkan yang paling parah itu yang waktu disita terus dimasukin ke locker di ruang guru. Nah, di ruang guru, dan itu dibobol, bayangin aja lo, dibobol. Padahal ya di ruang guru itu ada CCTV. Cuman keren banget, nggak ketahuan. Bener-bener kita sampai lulus tuh ya udah, nggak ada permasalahan tentang itu, nggak ada. Itu keren banget sih sumpah. Cuman gini Cul, ini nggak tahu nih, ini kayak cocokologi gua. Gua ngeliat orang-orang yang bawa HP ketika dulu kita mondok, kayak gua nggak tahu sih lu ya. Tapi bener nggak ya gini, semua yang bawa HP ketika mereka lulus, HP-nya pasti pada rusak. Iya bener aja. Entah itu rusak, entah itu hilang, intinya nggak ada. Soalnya gue nanya-nanya sama temen-temen gue yang mau itu yang baik, mau itu yang pintar ngejaga HP-nya sampai dia lulus. Tapi ketika dia lulus ada aja masalahnya, entah itu jatuh kah. Kemarin juga ada berita kos-kosan yang di teman-teman kita di Tasik. Oh iya, itu dimalingin kan. Itu padahal HP mereka tuh yang dimana mereka jaga banget. Tiba-tiba ya udah ada aja masalahnya. Itu cocokologi gue ya. Tapi emang benar gitu, gue nanya sama temen-temen gue yang nggak ada yang utuh. Nah menurut lo gimana tuh? Sama sih, gue juga sempat rusak HP-nya. Bahkan si Rido juga. Sampai sekarang nih, sampai dia di bawah gua, namanya Rido. Dia di bawah gua 1 tahun, dan dia dari pesantren itu apes banget. Dari pesantren HP-nya kena sita, terus rusak, terus sampai dia lulus bahkan udah kuliah masih tetap nggak pegang HP. Susah banget itu anak dihubungi itu benar-benar susah. HP-nya gua nggak ngerti tuh HP gimana kali sama dia. Intinya yang anak-anak yang bawa HP itu kayaknya setelah keluar tuh ya nggak utuh. Gue juga HP anjing udah hancur berapa kali tuh HP gue udah ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Itu sih, itu yang gue bingungin ya. Mungkin karena kita ngelawan ustadz gitu kan. Mereka ahli agama, mereka ngajarin kebaikan, kita jadi kualat kitanya, benar-benar. Itu sih gua benar-benar masih membingungkan ya sampai sekarang. Mungkin teman-teman yang pondok juga ngerasain hal ini, ya lu pikirin deh itu kenapa, lu bisa komen juga. Ya gue juga masih bingung lah intinya dengan hal seperti itu gitu. Terus banyak teman-teman gue yang nanya kayak gimana sih tentang senioritas di pondok tuh, karena lu kan pondok juga dari SMP, jadi takutnya berbeda. Kita kan, gue juga bilang di video sebelumnya senioritas gue seperti apa. Mungkin lu bisa ceritain tuh senioritas lu dulu. Kalau pas SMA juga lu bisa ceritain gimana? Kalau misalkan masalah senioritas,
Dulu SMP kalau gua adanya ganjil genap. Oh, ganjil genap. Iya, angkatan oh, ganjil yang genap. jadi yang ganjil sama ganjil. Iya, ganjil sama ganjil. Bahkan ganjil sama genap ini mempengaruhi nama angkatan. Nah, kalau misalkan angkatan ganjil itu biasanya nggak ada R-nya nama angkatannya. Oh. Kalau angkatan genap biasanya ada R-nya. Itu udah turun temurun tuh. udah berarti. turun temurun. Cuma di angkatan berapa ya? Gua kan angkatan 10. Kalau nggak salah angkatan 9 itu dia beberapa kali ganti nama ada R-nya gitu. Kalau nggak salah gua lupa ya. Kalau misalkan senioritas di SMA, kebetulan karena kita angkatan pertama, jadi nggak ada senioritas. Seniornya kita Seniornya, alhamdulillahnya, jadi kita bisa berkuasa. berkuasa sampai lulus tuh Sampai benar-benar lulus. berkuasa banget. Itu dia. Apalagi yang ya orang-orang udah pada kenal yang namanya Warpis. Wah, anak Warpis nih, wah udah itu mah Udah. udah benar-benar paling di ini banget lah kayaknya. Kita Udah. nyari masalah mulu gitu kan. Ini katanya Oh iya, dipanggil sih nggak itu. Dibikin sih. iya makasih. Siapa lagi? Oke. Oke, lanjut lagi. Sorry. Tadi ada gangguan. Nah, kalau misalkan senioritas di angkatan sih nggak ada lah. Paling senioritas itu pas kita kelas 3 itu juga adanya di Warpi sih. Gua denger katanya siapa tuh si kalau nggak salah. CE sama si Bari. Nah, ya masih balik. Ya pokoknya gua nggak tahu karena gua Keluar duluan. duluan. Jadi di Warpi itu sempat ada senioritas. Cuma bercanda aja sih. Cuma Iya benar. ide-idenya si Torik tuh. Si Torik emang suka iseng orangnya. Lo kalau yang nonton anak Jakarta gitu kan, lo cari namanya Tori. Terus si Torik tuh katanya isengnya ini nyuruh si pijitin pohon. Pijitin pohon. Terus nyuruh ngobrol sama pohon. Iya. Coba, itu konyol banget sih. Konyol Jadi ada dulu adik kelas gua beda 2 tahun ya. Iya, Beda 2 tahun, dia angkatan di bawah banget gitu kan. Gua kelas 3, dia kelas 1. Itu bener-bener ya Allah, kita bercandainnya parah banget sih itu. Emang bener-bener tuh. Terus juga paling kalau masalah senioritas ya kalau gue sih lebih suka kayak biar apa ya, senioritas tuh maksudnya paling cuma nyuruh kalau misalkan di bawah ya yang atas nyuruh yang bawah mah mending lah, maksudnya wajar aja gitu. selama nyuruhnya juga paling nyuruh beli rokok, bikin kopi kayak gitu doang paling. Bener. Gitu sih benar. Ya yang nggak jauh beda ceritanya sama gua, karena kita benar-benar bareng banget, tahu banget namanya pondok pesantren. Terus gua sempat sering banget nih ditanya ini, karena ya lu ngalamin lah, lu anak pondok ketika lu keluar ke dunia luar gitu, dunia yang bebas gitu kan, pasti sering ada yang nanya kayak gini, yang membedakan pondok pesantren modern sama salaf tuh apa? Oh, Kalau menurut lu kayak gimana tuh? Kalau menurut tentang gua- itu, ini menurut pandangan kita aja ya, karena kita nggak tahu detailnya seperti apa, cuman yang kita alaminya ya seperti ini gitu. kalau misalkan menurut gua, pesantren salaf itu pesantren yang tradisional banget dan mereka basically belajarnya biasanya cuma belajar seputar agama aja. Kayak kita Ya, kayak kitab tafsir, ilmu hadis, nahwu sorof yang kayak gitu. Terus paling belajar bahasa apa ya? Bahasa Inggris jarang salaf. jarang salaf Ya. mah. Jadi kalau pandangan gue tuh salaf tuh kayak bahasanya kurang modern lah Ya. gitu bahasanya. Jadi mereka yang benar-benar yang belajar kitab kuning kayak gitu-gitu, kitab gundul gitu-gitulah, fikih benar-benar lebih mendalami banget. Kalau kata teman gue tuh gini, dia tuh bilang Islam radikal gitu. Nah sebenarnya Islam radikal ini Islam yang mendalami banget sampai ke akar-akarnya gitu loh. Ini pandangan teman gue ya gitu kan. Jadi bagi gue mereka bener-bener ngedalamin agama tuh wah gila banget sih, gokil banget. Mereka tahu banget fikih dari mazhab ini itu mereka tahu banget, bener-bener tahu. Nah kalau tentang pesantren modern nih, yang lu pesantren modern kan? Iya. SMP SMA bisa modern. SMA modern. Kalau misalkan pesantren modern ya kayak ini aja, kayak sekolah biasa, kayak sekolah swasta. Jadi pesantrennya ada, pelajaran umumnya ada. Pelajaran umumnya ada ya kayak sekolah biasa lah. Sekolah biasa. Tapi lebih banyaknya di umumnya karena biasanya modern itu emang menunjangnya di umum.
kayak misalkan bahasa Inggris, IPA, nah itu kayak gitu ada. Itu ada. Bedanya di situ aja sih. Dan kalau misalkan pesantren Salafi itu dia langsung sama kiainya biasanya. Sama kiainya langsung. Sama kiainya ya, benar. langsung. Ngajinya sama kiainya langsung. Kalau kita sama kiainya jarang sih. Jarang ya. Ya, jarang. Malah kiainya nggak kenal sama kita. Kita langsung kayak ke ustad gitu loh, Iya. benar. Ya udah ustad aja gitu kan. Ada. Dan gini ya, yang maksudnya beberapa teman-teman gue yang di Salaf, kadang kita suka ngobrol. Nanti mungkin gue bakal datengin juga di sini sama teman gue yang emang pesantren di Salaf. Dia tuh bilang di Salaf tuh kalau ke ustadz gitu, ke kiai itu bener-bener ya Allah yang namanya tunduk, Iya. yang namanya hormat tuh bener-bener hormat banget. Sampai mereka tuh naruh sendal itu bener-bener nggak mau sendal kiai itu nggak boleh disejajarin sama mereka. Jadi benar-benar sendal kiai itu kayak ditaruh di tempat khusus gitu loh pokoknya. Jadi nggak boleh disatukan sama sendal-sendal yang lain. Terus jalan gitu, mereka tuh nggak berani untuk mendahului kiainya. Jadi kayak ya udah mereka nungguin itu kiainya jalan. Jadi kayak di belakangin gitu. Itu benar-benar keren banget sih yang namanya maksudnya hormat mereka sama kiai itu wah gila banget. Kalau papasan tuh kalau bertemu tuh harus saling. Bener-bener kayak saling tuh Iya, nyapa. nyapa. Kadang kalau kita ketemu ustaz tuh kayak kerah. Apalagi yang dibenci Apalagi kalau yang terbalik gua. udah Terbalik. udah itu mah. Apalagi kalau kita mau cabut terus ketemu ustaz tuh kayak anjing. Itu udah pokoknya jangan dibanding-bandingkan dengan yang santrinya yang benar-benar baik banget sama yang hormat banget sama kiainya. Kita jangan disandingkan lah gitu. Kita beda. Apalagi kalau gua tuh pernah mau ngelewatin karena udah kesel, gua buang muka coba. Bener-bener lu tuh kita tuh ya saking ya gue pernah bilang, jadi Kasya nanya kemarin pendapatnya tentang santri yang gebukin Ustadz gimana? Kasya ngomong kayak gitu pak, sumpah kata gue aduh ya Allah. Jadi memang nggak banyak sih ya, maksudnya beberapa santri khususnya yang bandel-bandel itu kadang suka mereka tuh nggak senang gitu sama keputusan Ustadz gitu. Kadang kita berontak tuh bener-bener sampai ngancem Ustadz tuh ya Allah dosa banget, durhaka banget kayaknya. Gua dosa yang paling besar nih gua akui di sini. Dosa paling besar gua apa ya? Oh ini pertama, gua pernah benci sama Komdis, terus sepatunya gua lempar sebelah. Gua buang sepatunya ke kebun, tapi waktu itu lagi opsi ketemu. Bisa gitu anjing. Bisa ketemu sepatunya. Yang kedua itu lagi pas ada acara gede, terus gue ngempesin ban ban motornya. Itu terus malamnya itu langsung disidang kan, ditanyain. Dan gue nggak tahu, gue cuma ngempesin aja. Dan bodohnya gue itu gue buang pentilnya, gue nggak gue pasang lagi. Jadi pas udah malamnya ditanyain dah. Ya, ini siapa yang ngempesin ban? Kasihan si Ustadz ini ngedorong dari bawah sampai tukang tambal. Sumpah itu parah banget gitu gue. Emang ya, tapi kadang suka bingung ya gue ya. Gue pernah sama anak-anak warpis tuh. Nah, kita bukan ngambilin sih, kayak ngumpetin sendal Ustadz Komdis juga. Nggak usah sebut namanya ya. Takutnya yang nonton anak-anak pondok kita juga bingung ntar gue. Pokoknya ngumpetin nih, kayak diambil sendalnya benar-benar dibawa ke tongkrongan. Kita bawa ke tongkrongan, terus kita pajang anjing. Sumpah itu sendal-sendal ustadz yang kita dendamin itu dipajang. Gila, saking dendamnya. Cuman gue bingung ya, setelah beberapa hari kemudian itu sendal balik. Itu sendal balik, sumpah gue ngomong, gue tuh ngeliat, ih ini sendal kan udah gue umpetin ya, kenapa ada di sini gitu. Jadi masih dipakai sama si ustadz nih. Gue nggak ngerti tuh gimana dia. Wah anjing udah pusing banget tuh gue. Terus soal gerbek-gerbek nih, soal gerbek-gerbek ke tongkrongan. Jadi beberapa kemarin Ustadz ada yang sebelum tongkrongan kita ditutup, terakhir itu ada yang gerbek, adik kelas kita digerebek sambil marah-marah di tongkrongan. Sedangkan tongkrongan ini ada kontrakan gitu, dan orang-orang yang kontrakan ini merasa terganggu ya. Yang di kontrakan cabut pada minggat, pada nggak betah gitu kan. Bagi gue ini suatu hal yang merugikan ya, sama sekali merugikan gitu kan. Nah dulu gue sempat dengar cerita sebelum angkatan sebelum gue ya, maksudnya yang kan karena gue baru ya, gue tuh santri baru pindahan
Dan gue dengar cerita katanya Ustadz itu nama gue. Mau udah pintar nih, aja sensor kita. jadi ada Ustadz gitu, dia nyamperin terus santri itu pada disuruh masuk got gitu. Ya Allah, sedih banget gue dengerin gitu, ih kasihan banget. Iya. Sedangkan pas gue zaman gue tuh ketika ada Ustadz, wah itu yang namanya bener-bener ngumpet tuh, dilindungin sama yang punya tongkrongan Iya. gitu tuh keren banget kan. Gitu sih paling tentang pondok ya. Terus apa lagi ya kira-kira? Gini deh, pendapat lu nih, gue kadang suka, gue nggak kadang ngerasa kayak gak nyaman ya, kadang suka gak nyaman ketika gue keluar dari pondok. Terus ya gue, ya gini diri gue, ya gue ngerokok, gue bebas gitu kan, gue kadang juga pacaran, kadang main sama cewek slow aja gitu kan. Terus ada yang suka nyelepet, gak nyelepet sih, dulu gue punya mantan gitu, terus dia ngatain gue, jadi kita putus, terus dia ngatain gue, apa, kok anak pondok bejat gini, kok anak pondok pengkhianat gini, gue gitu-gitulah. Katanya mondok, katanya tahu pondok pesantren kayak gimana gitu. Terus ya gue dikata-katain gitulah. Terus banyak yang teman-teman gue, anak pondok apa nih kayak gini, kayak gitu. Oh, iya. Itu anjir, gue sumpah ya, gue ngerasa gak enak banget sih itu digituin. Pendapat lu nih kayak gimana nih tentang kayak gitu? Mungkin lu juga ngalamin, Pak. Pasti ngalamin. Karena itu emang di masyarakat emang itu udah sering banget. Benar-benar. Yang apa, kayak teman-teman yang aneh gitu sama ngeliat kelakuan anak pondok, tapi kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau menurut gua masuk pesantren atau enggak itu nggak menjamin, masuk pesantren itu nggak menjamin seseorang bisa berubah full jadi baik. Nah, Benar-benar. kalau menurut gua seperti itu, karena pesantren bukan tempatnya apa ya, kayak berubah langsung bisa jadi baik, enggak. Karena memang sebenarnya mindset orang tua itu memasukkan pesantren itu memang gitu kan tujuannya, agar anaknya bisa jadi pintar, agar anaknya bisa jadi soleh, jadi baik. Tapi kalau gua enggak, karena ya kalau misalkan kita masuk pesantren terus kita apa ya, perilaku kita masih sama seperti sebelum masuk pesantren, dan kita masuk pesantren ketemunya sama orang itu yang sama kayak kita sifatnya, ya kita nggak akan berubah. Benar. Jadi kalau gua sih memandang pesantren itu ya enjoy aja, tempat apa ya, sekolah, belajar, tapi main juga ya. Karena bermain adalah karena kalau kata Panji, bermain adalah belajar yang menyenangkan. Dan ya kita nggak dapat pelajaran bermain Iya. gitu di sekolah gitu kan. Terus gini, pandangan gue juga ketika ada orang yang berbicara seperti ini tuh, gue berpikir sebenarnya pondok itu tidak merubah diri kita. Yang merubah itu kan bukan pondoknya, tapi diri kita sendiri. Jadi ya mau gimana pun kita, selagi kitanya pengen seperti itu ya bakal seperti itu aja terus gitu loh. Terus juga pondok tuh tempat, malah bagi gue ya, tempat kita menemukan diri kita mau kemana. Iya. Bagi gue kayak gitu. Jadi ada yang lulus misalkan orang-orang, misalnya gini ya, gue itu dari Tangerang misalkan. Nah orang-orang di sekitar gue tahu gue tuh mondok, dan gue yakin mereka kayak berharap gue tuh pulang gue bisa jadi ustadz, gue ngajar ngaji kayak gitu. Mereka berharap kayak gitu. Bagi gue ya, ketika ada santri misalkan, ada teman kita atau siapapun yang di daerah kita yang mondok, ya kita nggak usah berekspektasi, oh dia bakal jadi ustadz kayak gini. Dan nggak semua anak pondok yang lulus terus dia jadi ustadz, enggak. Kita ya kayak sekolah biasa, kita kayak SMA biasa, cuman membedakannya ya kita nginep gitu, kita ada asramanya gitu, bahasanya cuma gitu doang. Jadi lo nggak bisa pada ngejudge langsung seenaknya lo ngatain anak kayak gini, wah itu nggak bisa kayak gitu sih bagi gue kayak gitu. Bahkan kalau menurut gua tadi yang kata lu, kalau pesantren itu tempat menemukan jati diri gitu kan. Nah, dan memang betul, karena yang gua rasakan adalah dan gua lihat hampir anak-anak pesantren yang angkatan kita lah, yang nakal sama yang biasa aja itu, jadi apa ya, bukan yang biasa aja, yang nakal, yang bandel, yang sering cabut, yang pokoknya di pesantrennya bermasalah, tapi ketika keluar mereka malah berubah jadi apa ya, menjadi lebih dewasa bener. Mungkin memang ketika di pesantrennya ya cabut-cabut kayak gitu, tapi ketika mereka sudah kuliah, pola pikir mereka malah berubah. Bener. Contohnya, gua kasih contoh si Torik.
sumpah Torik dulu cabut-cabutan. Wah, gila. Jadi ketua angkatan Di ini ya, di tenis. Enas. Gila, sumpah itu Torik ya. Nih, lu gue bangga-banggain nih Rik ya, lu harus nonton Rik. Itu yang namanya Torik ya, basic dia dari awal sebelum masuk pondok aja udah buruk banget kayaknya udah. Anjir kalau udah dia cerita gitu kan tentang dia tawuran dulu di Jakarta kayak gimana, dia bandelnya. Dulu kita sampai pernah main kan ke rumahnya dulu Iya sih, ikut gue. ya malu itu kan ke Jakarta kita main sama temen-temen tongkrongan ya, buset itu yang namanya temen-temen tongkrongan ya kayak preman tuh, bener-bener preman. Jadi mereka tuh temen-temennya ya kayak penguasa daerah ini gitu, anjir bener-bener gokil sih. Cuman ketika mereka emang kita si Torik nih gue yakin sama kayak kita pas di pondok tuh kayak ngerasa anjing gue mumet Iya. pengen, makanya kita brutal, kita cabut-cabutan itu karena kita udah ngerasa anjing udah capek gitu di pondok. Tapi ketika dia lulus tapi ketika dia lulus, wih itu namanya berubah dengan drastisnya ya. Ada yang nyangka orang tuh. Nggak ada yang nyangka, sumpah. Apalagi kita yang tahu bangsat-bangsatnya dia gitu bahasanya. Dia langsung bener-bener berubah. Yang namanya kita ajak nongkrong, kadang kita ajak hal-hal yang buruk tuh kayak aduh nggak deh Ki, nggak deh gitu kan. Terus aduh gua ada urusan kuliah, aduh gua ada ini anjir. Bener-bener beda banget. Dan yang paling kerennya lagi yang kedua nih, ada satu lagi Jaja tuh. Sumpah dikeluarin, iya cabut. Dikeluarin gara-gara apa deh? Gak tau, Gara-gara kebar. Jadi dia kabur kebar, snapgram. Snapgramnya ketahuan sama pesan ya, aduh karena udah dia tolong. Seperti biasanya nge-like apa otomatis sendiri dia ke stop dan lanjut lagi. Iya. Jaja. Jadi dia tolong aja dia. Jaja tuh tolol, tapi nggak ada yang nyangka gitu pas dia lulus masuknya ke negeri. Ke negeri Undip. Gila. Sumpah kacau. Namanya bandel, aduh itu aja namanya bodoh amat gitu ya dengan aturan-aturan tuh udah nggak peduli. Sampai dia dikeluarin selalu aja, udahnya lagi dikeluarin dibeliin motor. Ya. Anjing. Aduh. Nah disitulah makanya masuk pesantren itu tidak menjamin itu ya, di situ terbantahkan lah. Nah, terbantahkan lah. Sebenarnya kalau gue pribadi gitu ya, bukan berarti ngomong lu di pesantren kita menemukan diri kita, terus lu pada ngikutin masuk pesantren, enggak. Sebenarnya menemukan diri kita ya dimanapun. Ya kayak kita ini gitu kan, kayak teman-teman tadi yang kita sebutin, ya itu mereka menemukan dirinya itu ketika mereka di luar. Cuma mereka kayak mempelajari, kayaknya sih ya gini. Kalau gue ketika gue lulus dari pondok, terus gue masuk ke dunia luar, kayak gue mikir anjir, gue dulu di pondok udah capek kayaknya deh buat bandel tuh udah capek gitu bahasanya. Ngecewain orang tua tuh ya udah gitu, yang namanya ustadz ngadu, guru ngadu tentang kita dulu di pondok kayak gimana, kayaknya udah muak lah denger itu tuh. Makanya kita anjing susah banget gue ngomong. Makanya ketika kita keluar dari pondok tuh ya udah, gue pengennya ya gue pengen jadi bener-bener orang yang baik, gue pengen jadi diri gue pengen enjoy aja gitu bahasanya, nggak punya masalah, gue nggak ngecewain lagi orang tua. Jadi gue mikirnya kayak gitu sih ya. Asik sih sebenarnya pondok ya. Asik parah nggak bohong gue. Lu bener-bener nemuin kalau misalkan ya lu sekolah di negeri gitu kan, mungkin lu punya teman-teman di luar sana, mungkin itu hanya sebatas ya udah lu kenal di luar gitu kan, bukan kenal di sekolah. Tapi gua itu di pondok tuh bener-bener yang namanya kenal sama orang-orang luar yang budayanya beda-beda dari kita, itu bener-bener kayak oh gini loh orang-orang sana, oh gini loh. Jadi kita tahu bener-bener deket banget, kayak keluarga banget itu bener-bener. Keluarga. Bahkan kadang gini ya, gue lagi di mana nih, tiba-tiba teman gue, Ki gue di Bandung, gue lagi ke Bandung nih, ketemuan yuk. Ketika mereka ngomong kayak gitu tuh gue kayak ngerasa kayak kalau nggak gue temuin ya, ngerasa nggak enak parah. Karena apalagi yang jarang ketemu. Ya apalagi yang jarang ketemu. Itu benar-benar gue, anjir gue harus nyamperin dia. Itu benar-benar nama solid sih kayak gitu sih, keren banget, benar-benar keren lah pokoknya. Bahkan gue aja, gue lulus dikeluarin dan gue pengen lihat teman-teman gue lulus sampai gue datang ke wisudanya, gue ikut foto bareng, ikut nangis-nangisan. Sumpah gue udah dikeluarin, gue nangis tolong. Padahal datang cuma mau ngunjungin dong. Terus kita ya namanya orang pulang, oh nangis. Kalau dipikir-pikir itu ngakak banget. Sumpah. Itu ngakak sih. Ya, nggak ini sih ya, maksudnya
asik kok pokoknya ya, pondok pesantren pokoknya asik. Terus ini Cok, gue tertarik nih, ini sebenarnya obrolan gue yang selalu gue pikirin sih ya. Banyak teman-teman gue yang dari pondok itu mereka pada nikah muda. Sumpah, ada yang anaknya udah 2, bayangin aja lu. Cowok kalau cewek mah nggak masalah. Iya. Kalau cewek mah nggak masalah gitu. Banyak kok cewek-cewek pada nikah muda, ini mah cowok. Anjir, itu yang namanya bener-bener ya Allah, keluar tuh mereka tuh pada pengen nikah muda. Udah banyak banget. Kayak gue nanya, gimana jodoh, gimana pacar, doain Ki tahun depan gue nikah gini. Anjir, gila coy, gue aja baru semester berapa ini gue kuliah, mereka udah pada nikah. Kenapa tuh nih anjing, lu kenapa nggak nikah juga sih? Buset dah, kagak lah gue males. Sebenarnya kalau nikah muda apa ya? Kadang orang-orang tuh alasan nikah muda itu karena udah menemukan jalan buntu gitu. Jangan buat Biasanya nikah muda itu kalau kata gue solusi sih. solusi ya. Kalau misalkan cewek masih masuk akal kalau misalkan nikah muda, karena tinggal nyari cowok aja, gampang kan. Kalau cowok nikah muda, kalau misalkan bapaknya kaya mah mending. Masih mending. Nah, iya, kalau bapaknya bisa biayain. Atau nggak dia udah lulus punya kerjaan gitu kan, yang Iya. dateng, yang Dari memang bapaknya. gajinya udah oke gitu kan. Ya seenggaknya dikasih kerjaan sama bapaknya lah. Hmm. Ini kalau misalkan cuma pengen nikah muda, nikahnya doang gitu kan, tanpa memikirkan hal-hal yang lain, ya udah itu mah. Kadang gue juga dapat kayak cerita gitu ya, maksudnya pendapat dari orang, apa sih, nikah muda tuh alasannya karena mereka takut ngerasa kayak gue lulus dari pondok, gue nggak mau dilihat jelek lah gitu. Mereka tuh kayak melindungi dirinya gitu. Terus akhirnya ya udah, mereka ya jalan ini sesuai dengan, ya itu sih balik lagi ke teman-teman yang itu ya, itu passion mereka pengen passion kan, maksudnya ya pengennya mereka seperti itu, jalan hidupnya pengen seperti itu, ya nggak masalah selagi mereka mau tanggung jawab lah gitu sih paling. Kalau misalkan gua masalah jodoh ya, kalau gua begini, jodoh itu kan dicari, aduh, ya kan, jodoh itu dicari, Iya, benar. jodoh itu dicari, dikejar, makanya bagaimanapun cara, jodoh itu gak mungkin kita diam aja terus datang gitu kan. Benar. Cuma gua menggarisbawahi, Cuman kalau ada yang datang gimana cuy? Kita udah punya orang terus ada yang datang gimana? Jangan. Itu kan cuy, lu sih, aduh, maaf cut. Kan dari Kalau misalkan, aduh gua lupa lagi tadi mau ngomong apa. jodoh. Oh, jodoh. Kalau misalkan menurut gua jodoh itu kan dicari. Nah, cuma dalam Islam itu kan ada cara mencarinya kan. Benar. Nah, kalau gua sih nggak pakai cara tersebut. Bentar guys. Oh, oke. Terus Ya. jodoh. Aduh, banyak banget halangannya. Ya, kalau misalkan jodoh itu kan dicari bagaimanapun caranya. Bahkan dari yang pacaran pun ada yang menikah kan. Nah, makanya gua memilih jalan yang itu. Jadi jangan pacaran. Pacaran. Iya. Karena kan pacaran, kalau misalkan pacaran terus nikah kan jodoh juga kan berarti. Jodoh juga. Ya berarti itu salah satu cara juga. Cara mendapatkan Meskipun- jodoh. Meskipun caranya bertolak belakang. Jangan bawa lagi. Oh, ya meskipun meskipun bertolak belakang lah Ya. intinya kayak gitu ya guys ya. Ya itu sih menurut gua pribadi. Iya, benar. Bagaimanapun caranya, ya yang penting dapat jodoh lah. Ya dari gue sih sebenarnya meskipun nggak nyambung ya jadi ke jodoh ya, karena banyak, sumpah banyak banget teman-teman pondok gue tuh yang namanya udah nikah tuh bener-bener banyak. Jadi ya udah, karena mereka menggunakan cara jalan seperti itu gitu kan, tapi ya it's okay, nggak masalah kalau mereka udah siap. Ya. Cuma bagi pribadi gue, yang namanya nikah tidak semudah yang kita pikirkan gitu kan. Orang hanya berpikirnya, kalau gue dulu sempet kasih tahu, lo pasti tahu lah, nikah tuh kalau sama pasangan yang kita udah nikah, jangankan sayang-sayangan gitu, yang cuman ngerangkul terus muji-muji itu udah dapet pahala. Itu keren banget sih emang. Itu cuman bagi gua, ya itu tidak semudah, maksudnya tidak sesuai dengan ya udah kita hanya pengen dapat pahalanya aja, enggak. Cuman kan lu ngebiayain anak orang, lu ngehidupin anak orang, dan lu juga bakal ngehidupin anak lu juga gitu kan. Jadi ya nggak sembarang lah. Intinya gitu sih. Tentang pondok pesantren, tentang pengalaman kita juga basic memang benar-benar dari pondok pesantren. Mungkin teman-teman ada yang tertarik buat masuk pondok, Iya, atau masukin anaknya kan. Masukin anaknya. Adik-adiknya. tapi kalau gue disuruh milih ya, gue kalau disuruh milih nih,
anaknya mending masuk sekolah biasa apa masukin pondok, ya gue balik lagi anaknya mau apa enggak gitu kan. Jangan sampai nanti ketika anaknya dipaksa masuk pesantren jadinya kayak kita. Gitu. Jadi benar-benar ya kita pengen yang terbaik lah bahasanya gitu kan. Cuman kalau misalkan ditanya misalkan anaknya yaudah terserah bapaknya aja kayak gimana, ya gue lebih memilih anakku masuk pondok dibanding di luar. Misalnya gitu. Oh, kalau gua enggak. Kalau lu enggak. Kalau gua yang gampang aja di negeri aja. Negeri Karena aja. biasanya pondok mahal sih nanti. Oh, kalau buat biaya memang Iya. sekarang yang namanya pondok ya gila, biayanya lebihin dari kampus gua. Itu mahal banget. Sumpah, nggak bohong gua. Gitu. Mungkin karena asrama mungkin ya, Iya. karena asrama atau biaya-biaya ustadznya kan pada capek. Tapi kalau misalkan harga sih tergantung fasilitas. Tergantung fasilitas. Ya pilih-pilih aja. Kalau misalkan mau masuk pesantren, banyak kok pesantren yang bagus. Cuma kalau misalkan kalian mau nanti yang nonton gitu, gimana sih cara kabur? Nah, itu. Gimana cara itu mending ngobrol langsung aja. Ngobrol langsung aja. Lu bisa DM aja nanti temen gua mau nanya, misalkan nih yang nonton nih masih mondok gitu kan, Iya. atau enggak baru mau masuk pondok gitu, terus lu pada bingung mau kabur gimana, mau enjoy gimana, ntar lu DM aja. Kalau di sini nanti bahaya dong, Nah, iya. nanti gua bakal dihujat dong gitu kan. Iya. Itu DM aja lah, dan intinya kabur sekreatif mungkin. Sebersih mungkin. Sebersih mungkin. Gitu aja sih. Kira-kira ada pesan-pesan akhirnya nih, pesan pondok pesantren tentang temen-temen yang mau masuk pondok itu gimana? Kalau misalkan pesan dari gua, kalau misalkan yang kalian yang baru mau masuk pesantren, ya dipikir ulang matang-matang. Jangan sampai kayak gua itu dikeluarkan karena gua nggak betah, dan kasihan juga orang tua gua udah ngabisin puluhan juta untuk masuk tapi nggak ada hasil gitu. Bener. Orang tua gua nggak ada hasil, jadi harus dipikirkan lagi matang-matang. Apalagi nanti misalkan yang nontonnya punya anak terus mau masukin ke pesantren, sama juga dipikir-pikir lagi dan ditanya dulu anaknya Mau apa enggak? mau atau enggak, siap atau enggak. Siap apa enggak? Karena kasihan juga kalau misalkan kita yang maksa tapi mereka yang nggak mau, nanti jatuhnya kayak kabur-kaburan. Benar-benar. Paling gitu aja sih tentang pondok pesantren saat ini. Volume 2 nanti bakalan kayaknya berkelanjutan lagi, gue ngobrol sama teman-teman yang lainnya yang dari pondok. Makasih banyak teman-teman yang udah menonton, yang support video ini. Nanti bakalan gue tayangin lagi. Semoga teman-teman tetap stay at home, stay nonton terus video gue. Tetap jadi diri kalian sendiri. nggak nyambung, biar keren aja gitu belakangannya. Ya, thank you and chill out. Oh iya, ntar IG-nya gue cantumin di